Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang perkara Yesus. Apakah sebenarnya Yesus ini adalah dewa, atau Yesus ini adalah Tuhan, atau hanya sekedar mitos belaka? Mari kita bahas ya. Pertama-tama begini, mungkin sedikit dari kita yang mengenal tentang Dewa Mitra atau Dewa Horus atau dewa-dewa yang lain dalam mitologi kuno. Nah, tetapi melalui bacaan ringan ini ya, insya Allah nanti juga akan mengenal mereka ya. Bukankah pepatah lama itu mengatakan tak kenal maka tak sayang? Jadi ini nih kisah tentang Yesus, tapi singkat aja, dan tentunya bersumber dari Bible atau Alkitab. Kenapa bersumber dari Bible atau Alkitab? Sebab kita berbicara tentang Yesus, bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, menurut keyakinan umat Kristen, Yesus adalah anak yang lahir dari perawan Maria. Sampai di sini semua umat Islam itu setuju. Nah, kemudian dilahirkan pada tanggal 25 Desember pada tahun ke-1 Masehi. Nah, kalau mulai dari sini mau dicari kemanapun dalilnya itu tak ketemu, nggak ketemu. Maka gimana umat Islam itu mau setuju? Nah, kan begitu. Apa yang kita ketahui tentang Yesus ini? Tentu cuman rujukannya dari cerita umat Kristen, atau dari Bible atau dari Alkitab. Kelahirannya ditandai dengan kemunculan sebuah bintang dari timur dan diikuti oleh 3 orang Majus yang memberkati juru selamat baru, katanya. Yesus sudah menjadi guru pada usia 12 tahun dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kira-kira pada usia 30 tahun. Yesus mempunyai 12 orang murid dan melakukan banyak mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, lalu berjalan di atas air, kemudian menghidupkan orang mati, dan banyak lain sebagainya. Lalu julukannya yang diberikan kepadanya adalah Raja dari segala raja, lalu Anak Tuhan, lalu Juru Selamat. Nah, Yesus dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Yudas ini dibayar oleh tentara Romawi atau imam-imam kepala seharga 30 keping perak. Nah, lalu Yudas berkata, gini katanya, "Orang yang aku cium, nah itulah Yesus." Nah, setelah itu Yesus pun ditangkap, lalu diseret, bahkan diludahi, serta dihakimi oleh manusia. Dan dia pun disiksa, dan ujung-ujungnya itu dipaku di tiang kayu salib hingga meninggal. Nah, tapi setelah 3 hari dia bangkit dari kematian dan naik ke surga. Nah, sampai di sini toh cerita tentang Yesus tadi adalah menurut keyakinan dari teman-teman kita umat Kristen. Kita tidak akan memperdebatkan masalah alur cerita atau bentuk ceritanya. Biarkan saja seperti itu. Lalu mari sama-sama kita perhatikan ya, kisah dewa-dewa pagan berikut ini. Pertama itu ada yang namanya Dewa Horus. Dewa Horus ini adalah dewa dari Mesir. Lahir di tahun 3000 sebelum Masehi. Berarti cerita Dewa Horus ini sudah ada 3000 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Nah, lalu bagaimana kisah Dewa Horus ini? Horus diceritakan itu lahir dari seorang perawan yang bernama Isis pada tanggal 25 Desember. Lalu kelahirannya ditandai munculnya sebuah bintang dari timur. Nah, kemudian ditemukan oleh 3 orang raja, lalu dijadikan juru selamat yang baru.
Nah, pada usia 12 tahun dia sudah menjadi guru, dan pada usia 30 tahun dia dibaptis oleh Anuk. Nah, sejak itu ia mulai menyebarkan ajarannya. Sampai di sini ya kemungkinan ya sama, kebetulan aja ya, sama kebetulan. Lalu Horus mempunyai 12 murid yang selalu menyertai dia, dan ia pun mempunyai mukjizat menyembuhkan orang sakit, lalu berjalan di atas air. Dan Horus juga mempunyai julukan Sang Cahaya, anak Tuhan yang diberkati, lalu anak domba Tuhan, dan lain sebagainya. Setelah dikhianati oleh muridnya yang bernama Typhon, Horus pun disalib, dan 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, kebetulan aja ya ini sama kayaknya. Jika kalian coba mencari gambar Horus, maka akan menemukan gambar yang penuh, yakni gambar Horus digambarkan bermuka burung, dan ular kobra yang melingkar menggambarkan Horus itu dewa matahari. Dalam buku yang berjudul Dilema Mayoritas dijelaskan bahwa kelompok Zionis Illuminati menandakan sebuah negara di bawah pengaruh mereka dengan memberikan lambang dewa di negara tersebut, dan burung Garuda adalah perlambangan dewa Horus. Nah, yang kedua itu ada dewa Mitra. Dewa Mitra adalah dewa matahari yang paling terkenal di Persia. Lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember di tahun 1200 sebelum Masehi. Ia mempunyai 12 orang murid dan banyak melakukan keajaiban. Nah, setelah kematiannya, 3 hari kemudian ia bangkit kembali. Dan yang paling terkenal itu penyembahan Dewa Mitra dilakukan setiap hari Minggu atau Sunday. Sunday, hari matahari. Jadi hari khusus ibadah para penyembah dewa pagan ini memang hari Minggu. Nah, demikianlah cerita dewa-dewa kaum pagan dari zaman dahulu. Lalu bagaimana asal muasal cerita-cerita para dewa ini? Kok bisa mirip ya dengan cerita Yesus, yang Yesus ini adalah Tuhannya umat Kristen? Apakah masih ada dewa-dewa lain yang memiliki kemiripan cerita dengan Yesus, Horus, dan Mitra? Nah, selanjutnya itu ada dewa Attis. Dewa dari Yunani Pirigia, lahir dari seorang perawan juga, lalu dilahirkan pada tanggal 25 Desember tahun 1200 sebelum Masehi. Dan dia juga mati disalib, dan 3 hari setelahnya dia pun bangkit juga. Lalu ada Dewa Krishna dari India, lahir dari perawan Devaki pada tahun 900 sebelum Masehi. Kelahiran Krishna digambarkan dalam Atar Veda, salah satu kitab suci Hindu, sebagai berikut. Pada suatu malam, waktu Raja Kansa tak dapat tidur, berdirilah Baginda di teras istananya, digerakkan oleh suatu kekuatan gaib. Ia melihat bintang bergerak dan sinarnya jatuh ke bumi. Lalu ia bertanya kepada istrinya, yaitu Dewi Kerinduan dan Kematian. Tapi Nisumba atau Dewi Kerinduan dan Kematian tadi tidak dapat menjawabnya. Maka dipanggillah Brahmana, pendeta Hindu, untuk melihat bintang itu dan menceritakan kebenarannya. Pendeta-pendeta Hindu itu kemudian menjelaskan bahwa bintang tersebut adalah pertanda turunnya Tuhan ke dalam tubuh seorang manusia yang dikandung oleh Devanaki, anak saudara perempuan Baginda Raju sendiri. Anak yang dikandung itulah yang akan menjadi Tuhan di dunia.
atau raja dunia. Nah, kemudian ada dewa Dionysus. Dewa Dionysus dari Yunani lahir dari seorang perawan. Dilahirkan pada tanggal 25 Desember tahun 500 sebelum Masehi. Seorang guru yang melakukan perjalanan dan melakukan banyak mukjizat seperti mengubah air menjadi anggur, dan dikenal sebagai raja segala raja. Lalu dikenal sebagai anak Tuhan. Dan pastinya dia bangkit juga setelah 3 hari dari kematian. Nah, cerita tentang dewa-dewa pagan ini memiliki kemiripan. Nah, sebut saja misalnya Osiris dari Mesir, Bacchus dari Yunani, Buddha Sakya dari India, Salivana dari Bermuda, lalu Odin dari Skandinavia, Indra dari Tibet, lalu Bali dari Afghanistan, Zhao dari Nepal, Bedru dari Jepang, Gentaut dari Meksiko, Pohi dari Cina, Ixion dari Roma, Prometheus dari Kaukasus, dan masih banyak lagi yang punya cerita yang hampir serupa atau mirip. Kenapa kok ceritanya bisa sama? Kenapa kok dilahirkan oleh seorang perawan? Kenapa kok dilahirkan pada tanggal 25 Desember? Kenapa kok bangkit lagi dari kematian setelah 3 hari? Nah, menurut mitologi, ini berkaitan dengan matahari, lalu berkaitan dengan musim, dan berkaitan dengan kejadian. Nah, masalah kelahiran yang sama itu karena mirip dengan ilmu perbintangan. Bintang yang muncul di sebelah timur adalah bintang Sirius, bintang paling terang pada malam hari. Pada tanggal 24 Desember, Sirius sejajar dengan 3 bintang yang paling terang dari gugusan Orion. 3 bintang tersebut melambangkan 3 raja yang ada pada cerita yang tadi. Keempat bintang tersebut menunjuk ke arah terbitnya matahari pada tanggal 25 Desember. Nah, itu sebabnya kenapa 3 raja selalu menunjukkan lambang awal terbitnya matahari. Nah, sedangkan perawan itu melambangkan bintang Virgo. Nah, coba mari kita lihat lambang Virgo. Gambarnya itu perawan memegang sebatang gandum. Virgo dalam bahasa Latin adalah virgin. Virgo juga bisa diartikan lumbung roti atau sumber kehidupan. Nah, yang menarik itu adalah fenomena yang terjadi pada tanggal 25 Desember, yaitu titik balik matahari musim dingin. Bila dilihat dari utara, maka matahari terlihat makin ke bawah dan ke bawah. Lalu terjadilah musim dingin karena kurangnya cahaya matahari. Proses musim dingin dianggap sebagai proses kematian untuk orang zaman dahulu. Dianggap sebagai kematian matahari. Nah, pada tanggal 22 Desember, matahari mati sepenuhnya. Dan hal yang menarik adalah matahari berhenti bergerak ke selatan selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu matahari berada di salib selatan atau gugusan bintang Crux. Namanya juga salib ya. Bentuknya bintang. Nah, bentuknya bintang juga seperti itu. Kemudian tanggal 25 Desember matahari bergerak 1 derajat ke utara. Ini berarti membawa musim semi, kehidupan baru. Makanya dalam cerita matahari yang mati, selama 3 hari itu disebutkan lalu bangkit terbit kembali. Maksudnya begitu. Tetapi masyarakat dulu tidak akan merayakan kebangkitan matahari hingga saat titik balik matahari musim semi, yaitu saat Paskah. Karena itu berarti matahari telah mengalahkan kejahatan secara sempurna. Ini sedikit tentang kelahiran ya, kematian dan bangkit dari kematian. Kisah tentang para dewa-dewa tadi. Lalu perkara 12 murid. Nah, ini adalah simbol dari 12 rasi bintang zodiak.
di mana Yesus dan dewa-dewa lainnya digambarkan sebagai mataharinya. Jadi, mereka yang suka dan percaya ramalan bintang atau zodiak termasuk orang-orang pagan. Nah, masalah Trinitas, Yesus itu termasuk dalam Trinitas, yakni Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu juga sudah ada dalam cerita Dewa Pagan. Dewa Pagan Mitra. Mitra adalah oknum dari Tridewa. Mitra, Ahirman, Ohorman. Lalu Osiris juga oknum dari Tridewa. Osiris, Isis, dan Horus. Lalu juga Bacchus, nah juga oknum dari Tridewa. Bacchus, Apollos, dan Jupiter. Mirip ya? Tapi wallahu alam itu. Nah, dan tentang karya penebusan dosa, Dewa Mitra, Dewa Osiris, dan Dewa Bacchus lah juga sama-sama mati untuk menebus dosa umat manusia. Nah, jadi dari cerita-cerita tadi mudah-mudahan ya saudara-saudara kita dari kalangan umat Kristen ini tidak menjadi bingung membaca fakta-fakta di atas tadi. Semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara syirik sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kana fihi ma alihatun illallah, maka apa kata Allah? La fasadata. Jikalau sekiranya di langit maupun di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka tentulah keduanya akan binasa. Quran Surah Al-Anbiya ayat 22. Dan janganlah kamu meninggal atau wafat terkecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Nah, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kalau ada salah-salah kata itu murni dari saya sendiri, dan kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri saja ya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.